reproduksi virus. Tadi kita udah bahas tentang ciri virus dari segi ukuran sampai tentang penjelasan apa itu metaorganismenya. Sekarang kita masuk ke reproduksinya. Reproduksi virus itu ada dua tipe. Yang pertama siklus litik dan yang kedua lisogenik. Nanti kita akan bedakan antara litik dan lisogenik. Yang pertama litik dulu. Dan jangan lupa ya, tadi kalau virus itu hanya bisa bereproduksi di dalam sel inang yang masih hidup. Oke? Siklus litik terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama, tahap adsorpsi. Hati-hati, ini AD, adsorpsi, bukan absorpsi karena maknanya berbeda. Kalau absorpsi penyerapan, kalau adsorpsi pelekatan, menempel. Jadi pertama-tama virus itu harus menempel dulu ke permukaan inangnya. Kak, nempelnya gampang ya? Ya berarti nempel aja. Tidak. Virus itu untuk menempel ke inangnya, di permukaan inangnya sebenarnya ada reseptor. Reseptor tuh istilah mudanya kayak penerima tamu. Jadi virus nih gak bisa masuk ke dalam sel aku kalau di permukaan sel aku gak ada reseptornya. Dan reseptor setiap virus akan berbeda-beda. Oke? Makanya misalnya gini, Kak, mungkin gak sih virus yang menyerang hewan ini akan menyerang manusia? Ya, kalau memang reseptornya tidak cocok, ya tidak akan menyerang. Tapi hati-hati, virus dapat bermutasi, materi genetiknya dapat berubah. Suatu ketika dengan mutasi yang random itu bisa cocok, bahkan reseptornya ternyata bisa juga nyerang ke manusia. Oke? Jadi kata kuncinya di tahap adsorpsi, ketika dia melekat, dia harus melekat pada reseptor sel inang. Kakak beri contoh HIV. HIV itu menyerang sel darah putih. Bisa gak sih Kak dia menyerang sel darah merah? Ya tentu saja tidak bisa, karena di sel darah merah tidak ada reseptornya. Di sel darah putih pun HIV hanya menyerang sel darah putih yang limfosit T. Oke, jadi spesifik sesuai reseptornya. Setelah dia melekat, tahap yang kedua penetrasi. Dia akan mengeluarkan materi genetiknya. Di sini kakak contohin yang bakteriofage ya. Bakteriofage ini setelah adsorpsi, dia akan penetrasi mengeluarkan materi genetiknya. Oke. Tahap yang ketiga, tahap sintesis atau nama lainnya eklifase. Apa yang terjadi di tahap ini? Bagi kalian yang sudah mendapat materi tentang sintesis protein, nah, di tahap ini materi genetik virus yang tadi telah masuk akan menghidrolisis atau mengambil alih materi genetik dari sel inang, mengambil alih proses sintesis proteinnya. Yang harusnya DNA inangnya membuat protein untuk dirinya sendiri, karena ini nanti diambil alih prosesnya, oke, maka protein yang kebentuk bukan untuk inang itu, melainkan untuk menyusun bagian tubuh virus yang baru. Jadi di tahap sintesis atau eklifase, dia mengambil alih materi genetik inangnya, mengambil alih proses sintesis proteinnya, sehingga protein yang terbentuk untuk si virus itu, bukan sel inang. Oke? Setelah dia mengambil alih ini, protein untuk si virus itu terbentuk. Nanti di tahap pematangan perakitan, dia bikin bagian kepalanya, lehernya, ekornya. Nanti di tahap sini, tahap pematangan akan dirakit biar menjadi struktur virus yang utuh lagi. Oke? Akibat yang ditimbulkan, maka di dalam sel bakteri ini sekarang jadi ada banyak virus, hingga akhirnya sel bakteri ini pun pecah, lisis, dan mengeluarkan virus-virus yang baru. Itulah penjelasan mengenai siklus litik. Kata kuncinya, dia langsung mengambil alih proses sintesis protein sel inangnya. Oke? Boleh di pause. Tadi kita sudah bahas yang siklus litiknya. Sekarang kita lanjutkan ke yang lisogenik. Oke? Nah, untuk dari yang lisogenik ini,
kata kuncinya intinya dia tidak langsung mengambil alih. Jadi kayak dia masuk diam-diam menyisip, saat kita membelah dia ikutan diperbanyak, tapi dia belum mengambil alih inangnya. Dia masuk dulu aja yang penting. Oke? Nah, penjelasannya daur lisogenik tadi dari tahap ini. Yang pertama sama saja seperti litik, adsorpsi, tahap pelekatan virus pada sel inang. Dan ingat kata kuncinya reseptornya harus sesuai dengan virusnya. Oke, harus sesuai dengan jenis virusnya. Setelah dia melekat, tahap yang kedua, penetrasi. Dia akan mengeluarkan materi genetik. Oke. Bedanya dengan litik, kalau litik tadi dia langsung mengambil alih ke proses sintesis. Tapi kalau lisogenik dia nggak bisa langsung mengambil alih. Maka ya kalau lisogenik dia langsung ke sini. Materi genetik si virus akan berekombinasi, bergabung lah istilah mudahnya dengan materi genetik dari si bakteri ini. Nah, materi genetik yang sudah berekombinasi ini kita sebut dengan istilah profag. Pak, pas ada profag di dalam tubuh kita tuh sebenarnya menimbulkan gejala gak sih Kak? Belum ada, karena virus ini belum mengambil alih. Tapi sebenarnya di dalam tubuh dia sudah menyisip, sudah berekombinasi dengan materi genetik inang. Ingat ya, kata kunci pada lisogenik ada istilah profag, yang mana pada daur litik sebelumnya tidak ada istilah profag. Rekombinasi antara bakteri genetik virus dengan inangnya. Nah, ketika dia sudah berekombinasi dalam bentuk profag, dia pun belum mengambil alih. Sel itu bisa membelah melalui pembelahan mitosis. Dan mungkin pernah dengar juga istilah replikasi DNA, pembelahan mitosis. Selama materi genetik itu virus menyisip, ketika sel itu replikasi DNA, dia ikutan. Ketika sel itu membelah secara mitosis, dia ikutan diperbanyak. Tapi dia belum mengambil alih. Yang penting saya nyisip dulu, selnya memperbanyak diri, saya ikutan diperbanyak. Nah, tapi suatu ketika dari daur lisogenik ini, suatu saat lisogenik bisa masuk ke daur litik apabila misal pencetusnya imunitas orangnya itu lemah. Jadi yang awalnya lisogenik suatu saat bisa masuk ke daur litik. Setelah beberapa kali membelah jadi banyak terkopi, akhirnya masuk ke daur litik, mengambil alih sintesis proteinnya, merakit hasilnya, lalu terakhir lisis. Jadi kalau lisogenik yang harus ditekankan hanya yang bagian sini saja. Dia tidak terbentuk virion baru. Belum terbentuk virion baru. Sel inangnya mengandung profag. Kata kuncinya profag. Materi genetik virusnya sebenarnya sudah menyisip. Sel inangnya tidak perlu langsung rusak, tidak lisis, tidak pecah, karena dia sebenarnya cuma nyisip aja. Dia ikutan membelah nih nanti, jadi dari satu sel jadi 2 sel, jadi memperbanyak, dia pun nanti ikut diperbanyak. Tapi suatu ketika daur lisogenik akan bisa memasuki daur litik. Jadi lisogenik adsorpsi, penetrasi, merekombinasi sehingga membentuk profag. Dalam bentuk profag ini, ketika sel membelah, dia ikutan membelah, dia ikutan diperbanyak, dan suatu ketika daur lisogenik bisa berujung memasuki daur litik. Jadi kesimpulan mudahnya kalau litik itu langsung ngebajak, langsung ngambil alih, sedangkan kalau lisogenik diam-diam menyisip, diam-diam ikutan diperbanyak, tapi ujung-ujungnya dia bisa jadi litik juga. Semoga cukup paham penjelasan tentang daur litik dan lisogenik pada reproduksi virus. Makasih semuanya.